Hari ini di penghujung bulan Zulqa'dah, sebentar lagi pekan depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan dalam ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dapat kita manfaatkan bulan Zulhijjah itu yang merupakan salah satu bulan haram yang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi zalika qasamul lidzi hijr. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yaitu wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian di ayat yang kedua walayalin ashr, demi malam yang ke-10, malam-malam 10, wasyaf'i wal watri, dan demi genap dan ganjil, wal laili idza yasr, demi malam telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhid, adakah demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan demi fajar. Ulama memaknakannya adalah yaitu demi waktu fajar di hari ke-10 pada bulan Zulhijjah. Itu tafsiran yang lebih kuatnya. Kemudian di ayat yang kedua walayalin ashr, demi malam yang ke-10. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat kedua ini. Yang pertama ada yang memaknakannya dengan 10 hari pertama, 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian ada juga yang memaknakannya dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang memaknakannya dengan 10 malam pertama di bulan Muharram. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu 10 hari pertama atau malam pertama di bulan Zulhijjah. Pendapat ini dikuatkan dengan ayat yang berikutnya yang menyebutkan wasyaf'i wal watri, demi genap dan ganjil. Yang ditunjukkan adalah saat itu yang genap yang dimaksudkan adalah hari ke-10 dari bulan Zulhijjah, yaitu hari raya kurban. Kemudian ganjil yang dimaksudkan itu adalah hari ke-9 dari bulan Zulhijjah atau hari Arafah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ashra asrul adha wal witra yaumu Arafah wasyaf'a yauman nahar." Innal ashra asrul adha, sesungguhnya 10 hari itu adalah 10 hari Idul Adha. Wal witra yaumul Arafah, ganjil itu adalah hari Arafah, hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Wasyaf'a yauman nahri, kemudian yang genap itu adalah hari raya Nahar atau hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut fajar hari ke-10 dari bulan Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Kemudian Allah juga bersumpah dengan menyebutkan 10 hari pertama, 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan kata-kata ini, berarti ada sesuatu yang istimewa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya menjadi perhatian bagi kita. Sebagaimana ayat yang kelima disebutkan, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
Adakah seseorang mestinya berpikir, orang-orang yang berakal berpikir, mengapa Allah bersumpah dengan menyebutkan waktu-waktu yang demikian? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh semua perawi hadis selain Muslim dan Nasa'i. Ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ilallahi azza wa jalla min hazil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal ibadah itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. Yakni ayyamal ashrah, yaitu 10 hari pertama itu. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu melebihi dari orang berjihad di jalan Allah? Qala Rasulullah SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi summa lam yarji bi syai'in min zalika. Kecuali, kata Rasulullah, orang yang berperang di jalan Allah, keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu wa la ahabbu ilallahi." Tidak ada hari yang lebih diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya amal soleh selain hari-hari yang ke-10 ini. Maka ketika itu kata Rasulullah SAW, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Rasulullah SAW menganjurkan kita di hari yang ke-10 itu, karena itu adalah amalan yang paling disukai. Amal-amal yang dilakukan di hari yang ke-10 dari tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah itu adalah amal-amal yang di dalamnya paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak tahlil, mengucapkan kalimat tahlil, kemudian takbir dan tahmid. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyata'abbada lahu fiha min ashri Zilhijjah. Yu'dalu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadri. Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah untuk digunakan buat beramal ibadah sebagaimana halnya hari-hari 10 bulan Zulhijjah. Berpuasa dalam seharinya itu sebanding dengan puasa 1 tahun. Dan solat pada malam harinya sama dengan nilainya dengan solat malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian hadis dari Hafsah binti Umar bin Khattab, putrinya Umar bin Khattab, istri Rasulullah SAW. An Hafsah qalat arba'un lam yakun yada'unna Nabi sallallahu alaihi wasallam siyama Ashura wal ashra wa salasata ayyam min kulli syahrin wa rak'ataini qabla al-ghada. Kata Hafsah radhiyallahu anha, ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah siyamu Ashura, puasa hari Ashura di bulan Muharram. Wal ashra, kemudian puasa di hari 10 dari bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah. Wa salasata ayyami min kulli syahrin, 3 hari di tengah bulan. Kemudian wa rak'ataini qabla al-ghada, 2 rakaat sebelum solat subuh. Inilah yang dikatakan oleh Hafsah istri Rasulullah SAW, 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di ayat ini, kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadisnya menunjukkan keutamaan
amal yang dapat dilakukan di 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Pekan depan kita memasuki bulan Zulhijjah yang semestinya dari sekarang kita bisa mempersiapkan diri. Perkiraan tanggal 1 Zulhijjah yaitu hari Kamis atau Jumat ke depan. Mungkin kita dapat mempersiapkan diri dengan segala macam amal ibadah yang dapat kita lakukan. Dari memperbanyak zikir, memperbanyak puasa, berpuasa di hari-hari itu, kemudian juga melakukan amal-amal ibadah yang lainnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali amal yang dilakukan di 10 hari pertama ini dari bulan Zulhijjah, dan puncaknya yaitu di hari raya kurban. Dan puncak dari amal ibadah itu adalah dianjurkannya untuk menyembelih hewan kurban. Maka semestinya jika kita tergolong orang yang mampu untuk dapat menyembelih hewan kurban, jika saja tak dapat setiap tahun kita berkurban, paling tidak 5 tahun sekali kita berkurban, atau dalam 10 tahun sekali kita berkurban, dan jangan sampai seumur hidup sekalipun kita tak dapat berkurban. Padahal dianjurkan oleh para ulama untuk kita dapat melaksanakan kurban ini. Hukumnya adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Kecuali yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah bahwa berkurban itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Sebagaimana haji wajib hukumnya bagi yang mampu. Mampu yang dikategorikan oleh Imam Abu Hanifah adalah jika seseorang dalam 4 hari, yaitu di hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, sampai 3 hari-hari tasyrik, 10, 11, 12, dan 13 itu ada uang, ada biaya cukup untuk makan minum. Katakanlah biaya makan mewah di hari raya saat itu, hitung 1 hari 250.000. Maka 4 hari 1 juta rupiah makan mewah. Karena itu adalah hari raya. Kemudian masih ada sisa uang untuk kita membelikan seekor kambing untuk kita bisa kurbankan di hari itu, hari-hari itu. Katakanlah 1 ekor kambing 3 juta rupiah atau 2,5 juta. Maka saat itu jika kita memiliki uang 4 juta lebih menurut Imam Abu Hanifah, maka hukumnya wajib untuk berkurban. Dalil yang dipakainya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man wajada sa'atan walam yudhahi. Barang siapa diberikan kelebihan harta, walam yudhahi, tapi dia tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati masjid kami, kata Rasulullah SAW. Diusir oleh Rasulullah SAW orang yang tidak mau berkurban, tetapi ia memiliki banyak harta, kelebihan harta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pekan depan dan kemudian hari raya Idul Adha ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluasan rezeki. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkurban sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, atau jika tahun sebelumnya kita berkurban, kita berusaha tahun ini agar diberikan keluasan rezeki oleh Allah sehingga kita dapat berkurban.